Halo Sobat Nawar, pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2023, SMP Sren Nawar memiliki kegiatan khusus yang melibatkan semua peserta didik, yaitu camping. Camping adalah kegiatan puncak dari ekstrakurikuler pramuka. Walau camping dilaksanakan di sekolah, namun tak menyurutkan antusiasme peserta didik dalam mengikutinya. Bahkan sampai ada yang bawa tenda sendiri loh. Camping dibuka dengan upacara pembuka. Terlihat dari raut wajah para penggalang yang beraneka ragam. Ada pula yang antusias, ada pula yang takut dan cemas karena baru pertama kali camping. Setelah dibuka oleh Kakak Ria, kegiatan berikutnya adalah masak dan makan siang bersama Regu. Terlihat di sini siapa yang biasa masak dan baru pertama kali masak nih. Hihihihi. Oh iya, masakan kali ini akan dilombakan loh. Yang menjadi juri adalah Kakak Riki dan Kakak Joko. Menurut Kakak Riki dan Kakak Joko, masakannya enak dan mantul. Perut pun kenyang karena mencicipi semua masakan dari para penggalang. Kenyang. Kegiatan berikutnya adalah white game. Ketika white game, para penggalang diharuskan untuk melaksanakan tugas dan tantangan dari kakak pembina yang berjaga di tiap pos. Ada 5 pos yang disediakan, yaitu pos menyanyikan lagu wajib nasional, di mana setiap penggalang harus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan undian. Pos PPGD, di mana penggalang harus memperagakan bagaimana cara membalut tangan yang terluka, membuat gendongan tangan saat patah tulang, dan membalut kepala saat terjadi pendarahan. Pos PBB dengan tongkat, di mana penggalang harus memperagakan baris berbaris dengan tongkat dipimpin oleh ketua regu. Gerakan yang dinilai harus kompak dan tepat. Pos sandi kotak, di mana penggalang harus menjawab pertanyaan yang diberikan dengan sandi kotak. Dan yang terakhir adalah pos dasa dharma dan trisatya, di mana penggalang harus melafalkan dasa dharma dan trisatya dengan lantang dan percaya diri. Setelah itu, para penggalang diperkenankan untuk istirahat sambil menunggu hujan reda. Lalu dilanjutkan lagi dengan kegiatan ria-riang. Pada kegiatan ini juga terbagi menjadi 5 pos, yaitu pos estafet air, di mana para penggalang harus memasukkan air ke dalam botol dengan cara estafet menggunakan gelas kecil secara bergantian. Lihat saja, ceria sekali wajah mereka saat tersiram air. Lalu pos memindahkan bola pingpong yang ditaruh di mulut botol dengan tali yang sudah diikatkan pada botol tersebut. Peraturannya adalah satu regu harus memegang ujung-ujung tali yang kuat dan berjalan bersama-sama dari garis start sampai garis finish tanpa bola pingpong terjatuh. Jika terjatuh, maka harus ulang lagi dari awal. Pos 77. Pos ini banyak sekali menghasilkan kehebohan. Peraturannya sederhana, yaitu orang pertama harus berjalan lompat kodok, orang kedua harus memutarkan badannya sebanyak 3 kali lalu menuang air ke dalam botol, orang ketiga melakukan flip bottle, orang keempat meniup tisu 3 kali tanpa jatuh ke tanah, orang kelima membuat pesawat dari kertas origami, orang keenam memasukkan benang ke dalam lubang jarum, orang ketujuh melempar bola pingpong ke dalam gelas. Pos mencari teman. Para penggalang memakai topi corong di wajahnya masing-masing, lalu berbaris memegang pundak teman di depannya, lalu ada satu orang yang mengarahkan supaya barisan regunya mencapai ke
ke titik teman yang satu regunya yang ada di tempat lain. Wah, seru banget ya. Pos estafet tali. Para penggalang berbaris bergandengan tangan, lalu dari salah satu ujungnya memasukkan tali ke badannya, lalu mengestafetkan tali tersebut ke orang kedua hingga orang terakhir pada barisan tersebut. Setelah kegiatan ria-riang, para penggalang diperkenankan untuk mandi, memasak, dan makan malam. Setelahnya diadakan apel sore yang dilanjutkan dengan upacara api unggun. Upacara api unggun dilaksanakan dengan hikmat. Para petugas membawa obor, ada 19 orang. Kemudian secara bergantian menyalakan api unggun untuk menghangatkan malamnya yang dingin. Setelah upacara api unggun, kegiatan berikutnya adalah penampilan atraksi dari setiap tim yang terdiri dari 2-3 regu. Setelah melakukan kegiatan yang membakar kalori seharian, maka di akhir malam kegiatan ada cooling down atau pendinginan dengan renungan malam. Setelah itu, waktunya bagi peserta untuk tidur. Ya, walaupun ada yang curi-curi waktu untuk makan akibat kelaparan di tengah malam. Hihihi. Malam berganti pagi. Kegiatan kembali berlanjut dengan apel pembuka dan senam sehat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ha. Lalu para penggalang diperkenankan untuk sarapan dan mandi serta beberes perlengkapan. Setelah itu dilakukan ibadat pagi, dilanjutkan menyanyi bersama supaya menghangatkan suasana. Dan ada tamu seru nih, yaitu dari Komunitas Pecinta Reptil Bekasi. Komunitas ini membawa sejumlah materi yang penting saat bertemu reptil yang berbahaya dan bagaimana caranya melestarikan keberadaan reptil yang sudah hampir mau punah, terutama di wilayah Indonesia. Komunitas ini juga membawa sejumlah reptil, diantaranya adalah biawak dan beberapa ular. Para penggalang diperbolehkan untuk memegang dan menggendong reptil yang dibawa. Para kakak pembina pun juga antusias untuk lebih dekat dengan reptil-reptil yang dibawanya. Lihat saja adegan berikut ini, reptilnya menggemaskan bukan? Setelah itu diadakan upacara penutupan camping. Di akhir upacara diumumkan juara-juara terbaik dari kegiatan yang diikuti selama camping. Ada juara white game, juara riang-riang,
juara memasak, juara atraksi, dan juara regu terkompak. Selamat kepada para pemenang. Setelah itu dilakukan foto bersama dan sayonara. Wah, seru sekali ya kegiatan camping kali ini. Semoga apa yang dilakukan dan yang didapatkan selama camping dapat menjadi inspirasi bagi setiap penggalang dalam berkarya di tengah masyarakat. Salam Pramuka, salam Satya, dan salam AMDG.